Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas faedah dari hadis Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas fawaidnya sampai faedah yang ketiga, dan kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua dan mengangkat derajat kita semua. Sebelum Anda lanjutkan, Anda ucapkan terima kasih kepada ikhwah yang telah memberikan banyak sekali manfaat kemarin, ya. Sudah membentuk panitia untuk praktek ibadah haji di asrama haji di Pondok Gede, dan Masya Allah, ya, sumbangsinya besar sekali. Dan ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Pertemuan kemarin yang hari Selasa itu sangat bagus sekali, ya, sangat bagus dan kompak, Masya Allah. Di antara bukti kebagusan dan kekompakannya apa? Siapa yang tahu? Ya? Masya Allah. Bukti kekompakannya sampai mengecoh saya. Jadi ceritanya, Anda berangkat mungkin sebelum jam 7 dari rumah, kemudian pintu masuknya dipindah, terus masuk, lihat sepi masjid, asrama haji kok sepi gitu, ikhwan mana nggak ada. Terus ada suruh Pak Khalid untuk maju ke masjid, mana jamaah nggak ada, jamaah Kuba 9 belum datang. Terus Anda lihat ada jamaah banyak, ini jamaah mau pada umroh.
sini. Saya bilang ke Pak Khalid, balik lagi. Balik di parkiran agak jauh. Saya mau nanya ke Pak Anas Suseno. Halo Pak Suseno, saya telepon. Antum sudah datang belum? Pak Suseno bilang sudah. Di mana Pak Suseno? Di masjid. Ya, di masjid. Mana jamaahnya? Sama jamaah masjid itu jamaah. Oh ini masjid, iya. Baru saya tahu dari Pak Suseno. Itu jadi cukup mengecoh. Ya, alhamdulillah. Dan Allah berikan kelancaran. Ya. Baik. Dan Anda ucapkan terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kepada ikhwan yang enggak sempat hadir juga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan niatnya insyaallah diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bahas atau fawaid dari hadis yang kita bahas, Anda ulangi dulu hadisnya singkat. Hadis ini dari Abu Shuraih bernama Khuwailid bin Amr Al-Khuzai Al-Adawi. Dia berkata kepada Amr bin Sa'id ibn al-As. Amr bin Sa'id ibn al-As itu gubernur Madinah saat itu, dan dia ingin menyerang Mekah dan mengirimkan pasukan karena ingin menyerang Abdullah bin Zubair, ingin menangkap dan membunuhnya. Dan tentunya memerangi Mekah hukumnya haram, dan perang di Mekah, membunuh orang di Mekah hukumnya haram. Di tanah haram itu perbuatan yang tercela. Kemudian dia berkata kepada Amr bin Sa'id bin al-As, "I'dzan li ayyuhal amir an uhadditsaka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fathi." Izinkan aku wahai Amir untuk menghabarkan, untuk menyampaikan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kedua dari Fathu Makkah. Fasami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu 'ainaya hina takallama bihi. Aku mendengar langsung dengan dua telingaku dan dipahami oleh hatiku, dan dua mataku juga langsung melihatnya ketika beliau mengucapkan sabdanya, "Annahu hamidallah wa athna alaihi." Beliau berkhutbah dengan memulainya dengan mengucapkan hamdalah, memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau berkata, "Inna Makkah harramahu Allah wa lam yuharrimha an-nas." Sesungguhnya Mekah adalah negeri yang telah disucikan oleh Allah dan bukan manusia yang menyucikannya. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir an yasfika biha daman, menumpahkan darah di Makkah, wala ya'tida biha syajaratan, memotong pohonnya. Fa in ahadun tarakhasa bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan jika ada yang melakukannya dengan dalil dari keringanan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan beliau, maka ucapkanlah, "Innallaha adzina li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dzan lakum." Sesungguhnya Allah telah memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memberi izin kepada kamu.
Wa innama udhina li sa'atan min nahar. Dan Rasul pun berkata, sesungguhnya aku diberi izin oleh Allah untuk melakukannya di siang hari. Wa qad 'adat hurmatuha al-yawm, dan kehormatannya, kesuciannya telah kembali. Kahurmatiha bil amsi, seperti kesuciannya di waktu kemarin. Falyuballigh syahidul ghaib, maka hendaknya orang yang tidak hadir menyampaikan kepada orang yang ghaib. Maka sampaikanlah bagi orang yang hadir kepada yang tidak hadir. Faqila li Abi Syuraih, kemudian dikatakan kepada Abu Syuraih yang mengatakannya. Di sini tidak disebutkan siapanya, tapi dijelaskan sama ulama oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang mengatakan adalah sebagian kaumnya Abu Syuraih dari Bani Khuza'ah. Dikatakan kepada Abu Syuraih, maqala, apa yang dikatakan oleh dia, apa yang dikatakan oleh Amr bin Sa'id ibnu Al-As. Kemudian dia menjawab bahwa Amr bin Sa'id ibnu Al-As mengatakan, ana a'lamu bidzalika minka ya Abu Syuraih, aku lebih mengetahui hal tersebut daripada engkau wahai Abu Syuraih. Innal harama la yu'idu 'asiyan, sesungguhnya haram, tanah haram tidak melindungi orang yang bermaksiat. Wala faran bidamin, dan tidak melindungi orang yang lari disebabkan karena membunuh. Wala faran bi kharbah, dan tidak melindungi orang yang lari karena melakukan jinayah. Dalam sarahnya, di kharbah itu bisa jinayah, bisa khianah. Faedah yang keempat yang belum kita sampaikan adalah al-iktisar al-inkar bil lisan, pembatasan pengingkaran dengan lisan, membatasi pengingkaran dengan lisan. Ini yang dilakukan oleh Khuwailid ibn Amr. Beliau tidak mampu atau tidak melakukan lebih dari itu. Bukan tidak mampu, tidak melakukan lebih dari itu. Mencukupi dengan pengingkaran dengan lisan kepada hakim. Karena beliau memiliki fikih. Kalau misalkan diingkari lebih dari dengan lisan, misalkan membangkang, memberontak, atau dengan tangan, bukan kemaslahatan yang ada, tapi justru akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Ya. Nanti bisa dia dipenjara atau juga bisa dibunuh. Oleh karena itu beliau membatasinya pengingkaran dengan lisan. Dan ini salah satu pengamalan dari hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya diubah dengan tangannya. Fa illam yastati' faman lam yastati' fa bi lisani. Dan yang tidak mampu dengan tangannya, maka ubah dengan lisannya. Kalau tak mampu juga dengan hati. Dan Rasul bilang wa dzalika adhaful iman. Dan yang dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Gimana kalau sebentar. Seandainya antum mendapati kemungkaran, sebagian orang minum minuman keras, ketika kita bisa mengingkari dengan lisan, kita ingkari dengan lisan. Kalau misalkan antum punya kawan, diajak duduk, kemudian
minum minuman keras, ingkari dengan lisan. Saat Anda nggak mampu, ayo dengan apa? Dengan hati. Tapi dengan hati juga, kata ulama, harus meninggalkan tempat maksiat. Tidak duduk di tempat maksiat tersebut. Karena ketika hati mengingkari, nggak mungkin kita duduk bersama orang-orang yang bermaksiat. Ya. Baik. Tetapi yang paling tinggi adalah dengan apa? Dengan tangan. Dengan tangan itu maksudnya bagi yang mampu mengubahnya dengan tangan. Seperti orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki bawahan. Pemerintah mampu untuk merubah dengan tangan. Ayah atau kepala rumah tangga untuk keluarganya mampu bisa merubah dengan tangan. Karena dia punya kekuasaan dalam rumah tangga tersebut. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seandainya kita menjadi kepala rumah tangga, kemudian ada maksiat di rumah, ubah dengan tangan. Misalkan ada di antara keluarga nyalakan film, kemudian joget-joget telanjang, nari-nari, pakaiannya kelihatan aurat, ya. Wajib bagi orang tua itu matikan dengan tangan. Ini yang dimaksud dengan tangan, tidak diam saja, terus dengan lisan. Nah, bagaimana dengan orang tua punya anak, biarkan anaknya bermaksiat di rumah? Ini tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan biarkan keluarga atau rumah tangga kita dimasuki maksiat, walaupun satu. Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Kemudian istri, anak diperhatikan. Istri keluar pakai jilbab atau tidak? Anak keluar pakai jilbab atau tidak? Karena nanti dimintai tanggung jawab sama Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena jilbab wajib. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan jilbab tidak wajib, budaya Arab. Anak saya mau pakai jilbab terserah, tidak pakai jilbab terserah. Anak saya mau sholat, tidak sholat terserah. Istri saya juga mau pakai jilbab, tidak pakai jilbab terserah. Kayak nggak punya agama. Ya. Orang Islam, setiap kita akan dimintai tanggung jawab sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanyai, dimintai tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Faedah yang kelima, iqrarus sahabati imaratal umara wa in kanu fussaqan. Di hadis ini kita mendapatkan bahwa sahabat mengakui kepemimpinan para amir, kepemimpinan para amir, gubernur, dan seterusnya. Walaupun mereka fasik, walaupun mereka fasik. Di sini kita mendapati pelajaran. Jadi para sahabat itu mengakui kepemimpinan para pemimpin mereka walaupun fasik. Di sini Amr bin Sa'id orang fasik dan dia menjadi gubernur Madinah saat itu. Untuk lihat
sahabat tidak memberontak, tidak mencabut ketaatan dan mengakui kepemimpinannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan yang bermanhaj salaf, ikuti manhajnya sahabat. Kita punya pemimpin, ya, ada Pak Camat, ada Bupati, ada Gubernur, ada Presiden, itu pemimpin. Ya. Ada sebagian kita memiliki manhaj khayal atau manhaj khayalan dan memahami hadis keliru. Bagaimana memahaminya? Dia bilang, Rasul bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dan tidak ada bai'at pada unuknya, dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Dia menafsirkan hadis ini, saya tidak akan berbaiat kecuali kepada imam, kepada pemimpin kaum muslimin sedunia. Jadi saya tidak taat sama pemimpin-pemimpin sekarang. Terus taatnya sama siapa? Taatnya sama ustadz yang diangkat, ustadz-ustadzan lagi, ya, bikin kelompok tertentu di baiat, itu yang dia taati. Terus tidak taat sama pemerintah kita. Ini pemahaman yang keliru, dan pemahaman ini ada, ya. Ini salah satu pemahaman yang terindikasi takfiri. Terindikasi apa? Takfiri. Dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwan Allah ya, kan menjelaskan masalah ini. Justru kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, orang yang tidak meyakini pemimpinnya, kemudian dia meyakini pemimpin khayal yang nanti muncul, justru dia terkena hadis ini kalau dia mati. Dibalikkan sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang semacam itu justru terkena hadis ini. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata bitatan jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Ya. Jadi mengerikan. Ada kitab bagus tentang ta'addudul khulafa, berbilangnya pemimpin khalifah. Itu dibolehkan. Ya, dibolehkan di masa sekarang. Dan ini sesuatu yang wajib kita pahami dari manhaj kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, jadi faedah yang ke-5, para sahabat itu mengakui kepemimpinan dari para umara, gubernur di sini, walaupun fasik dan tidak mencabut ketaatan, tidak memberontak. Nah, faedah yang ke-6, tawkidul khabar bima yadullu ala tasabbut fihi bil isyarah ila hifdhihi wa wa'yihi wa mu'ayyanatihi mimman akhadha minhu liyakuna adra ila qabulihi wa tamassuki bihi muhaqqaqa. Menguatkan informasi dengan hal-hal yang bisa menguatkannya. Di sini disebutkan dengan isyarat, ya, dengan hafalannya, dengan pemahamannya, dengan apa yang dilihat dari informasi yang diambil, supaya lebih bisa diterima dan dipegangi.
Jadi ini fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ketika sahabat Khuwailid bin Amr ingin menyampaikan sesuatu kepada gubernur Madinah, beliau tidak langsung menyampaikan hadis begitu saja. Beliau izin dulu, ini adabnya tinggi sekali. Idzan li ayyuhal amir, izinkan aku wahai amir untuk menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau memperkuat informasi yang beliau sampaikan dengan apa? Dia bilang, saya dengar langsung wahai amir, dengan dua telinga saya, dan aku pun betul-betul sangat memahami hadisnya, dan aku pun langsung menyaksikannya. Dan beliau katakan dengan dua mataku ketika Rasulullah SAW bersabda. Lihat, disampaikan oleh beliau supaya lebih diterima oleh amir itu. Oleh karena itu, ikhwan Allah muliakan, ketika antum ingin menyampaikan informasi dan ingin lebih diterima, sisi ini bisa antum gunakan. Ya, apalagi kalau di persidangan lebih butuh lagi bukti, dalil dan seterusnya. Semakin kuat memperkuat informasi, memperkuat hujjah. Dan ini dilakukan sama sahabat, dan kita diajarkan sama sahabat seperti itu. Ya, ini memperkuat khabar, berita, informasi dengan hal-hal yang bisa menguatkan. Ya, dengan hal-hal yang bisa menguatkan dari banyak sisi. Jadi boleh dilakukan dan dicontoh oleh Khuwailid bin bin Amr, sahabat Rasul yang mulia radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, jawazu ikhbaril mar'i an nafsihi bima yaqtadi thiqatahu wa dhabtahu lima sami'ahu wa nahwi dzalik. Bolehnya seseorang menghabarkan tentang dirinya. Bolehnya seseorang menghabarkan, menyampaikan, menginformasikan tentang jati dirinya yang menambah orang percaya. Yang menambah orang percaya. Di sini Khuwailid bin Amr ya, menghabarkan tentang dirinya, perihal dirinya, bahwa dirinya mau menyampaikan hadis yang beliau menguasai hadis ini, betul-betul didengar, betul-betul hafal, betul-betul diketahui dan disaksikan langsung dengan kedua mata beliau. Jadi menghabarkan ini boleh dan bukan bagian daripada sombong ketika dibutuhkan. Ya, ketika dibutuhkan. Di sini dibutuhkan tidak, sangat dibutuhkan. Semaksimal mungkin beliau berusaha untuk meyakinkan gubernur itu supaya gubernur itu tidak jadi mengirim pasukan. Ini dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Betul-betul dikerahkan semua kemampuan yang beliau miliki. Ikhlas karena Allah, nushan lil ummah. Ya, enggak ada yang diinginkan dari sahabat kecuali kebaikan. Ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain di surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam ketika dikeluarkan dari penjara, bebas dari semua tuduhan, kemudian singkat ceritanya raja itu bermimpi dengan mimpi yang tidak ada orang yang bisa mentakwilkannya, dan Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya tentang 7 sapi yang kurus dihabisi dengan 7 sapi yang gemuk.
dijelaskan sama Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardh. Ya, tugaskan aku untuk mengurusi harta perbendaharaan bumi. Inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata begitu. Aku bisa menjaganya dan aku mengerti, punya pengetahuan tentang ini. Disampaikan, dan ini boleh. Ya. Dan Nabi Yusuf asli, kalau bisa dikatakan Nabi yang paling paham tentang ekonomi, ya kan? Paling paham tentang idarah. Tahu idarah? Urusan manajemen. Luar biasa. Siapa yang bisa 7 tahun menghadapi 7 tahun kekeringan? Disiapkan 7 tahun ya, untuk menghadapi kekeringan, kelaparan, kekurangan, kemiskinan, dan semua negara di sekitarnya masuk untuk minta bantuan. Rakyatnya tercukupi dan semuanya tercukupi. Itu kalau bukan manajemen yang canggih, nggak bisa. Ya tidak. Anda bisa baca surat Yusuf. Jadi kalau mau belajar di surat Yusuf, ya. Jadi menabung itu boleh, mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Dan manajemennya Masya Allah, bukan kaleng-kaleng. Kalau Nabi Yusuf hidup zaman sekarang selesai urusan. Ya, nggak minjam ke negara lain, beres, ya tidak. Nah itu. Dan itu kembali ke ekonomi Islam. Cuma hanya saja kaum muslimin belum sadar tentang hebatnya ekonomi Islam. Kalau umat Islam kembali kepada ekonomi Islam betul-betul, itu jaya. Yang jadi masalah umat Islamnya belum sadar atau belum ada iman yang sepenuhnya. Nah, ketika memilih sebagian kemudian mengambil sebagian, apa kata Allah? Kehinaan. Ini yang terjadi di kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dalam ayat yang sering dibaca oleh antum semua. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab ya, dan kufur dengan sebagiannya? Seperti Yahudi kufur dan beriman. Ini ayat kepada Yahudi, tapi pelajaran buat kita. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, kufur kepada sebagiannya? Yang enak diambil, yang gak enak menurut mereka disingkirkan, gak diambil. Yang semacam ini, milih-milih ajaran dalam agama, itu bukan perkara yang ringan. Itu akan mendatangkan kehinaan, kata Allah. Allah bilang, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Dan tidak ada yang melakukan hal yang demikian di antara kalian melainkan akan ditimpa khizyun, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Betul. Ketika kita kaum muslimin meninggalkan ajarannya, apa yang terjadi? Kehinaan. Ila khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila syaddil azab. Dan ngerinya di hari kiamat, mereka dikembalikan ke azab yang lebih keras. Jangan ikutan orang Eropa di masa kegelapan, ikhwan Allah ya kan? Itu orang Islam itu Masya Allah, ketika kaum muslimin memegang dinnya dan kaum salaf, negara Islam itu atau khilafah Islamiyah itu membentang di mana-mana, ya kan? Ketika umat Islam jauh dari agamanya, kehinaan. Andalusia ya, pelajaran.
Pelajaran ya. Di saat kaum muslimin memegang dinnya, Andalusia bisa dikuasai. Tapi ketika kaum muslimin sudah bangga-bangga hanya dengan bangunan, ya mau bangunannya besar, istana megah, hebat nih peninggalan kaum muslimin, lupa isi. Apa yang terjadi? Kehinaan. Ya, makanya kita jangan terpukau dengan bangunan isi kosong. Antum tahu masjidnya Senasir Sa'di? Senasir Sa'di itu masjidnya dari tanah liat, lempung loh itu. Keluar dari masjid itu ulama besar-besar, muridnya Senasir Sa'di, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Makanya sebagian kita aneh kadang, oh ada pesantren di sana, kenapa hebat pesantrennya? Apa hebatnya? Bangunannya top markotop. Kamu sadar, antum kalau masih seperti itu, aduh payah. Jangan terpukau dengan itu. Ya. Jadi ini pelajaran buat kita, ya. Kembali ke din itu. Kembali kita memegang akidah, belajar akidah yang lurus, manhaj lurus, ibadah yang lurus, ya. Kembali kepada agama itu, kembali kepada agama. Dan pasti akan dihilangkan kehinaan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'ainah." Apabila kalian lakukan jual beli 'ainah, wa akhadtum adnab al-baqar, kalian pegang itu ekor-ekor sapi, wa raditum biz-zar', dan kalian ridha dengan cocok tanam, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum, dan kehinaan itu tidak dicabut dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kehinaan itu tidak dicabut oleh Allah dari kita kaum muslimin sampai kita balik kepada agama kita, sampai kita rujuk. Pertanyaannya, bagaimana rujuknya itu? Kembali yang benar itu gimana? Itu yang harus kita pahami, ya. Kembali kepada din. Dan tidak mungkin bisa kembali kepada din kalau tidak punya ilmu. Jalan yang terbaik adalah berilmu, talabul ilmi, belajar, ya. Miris ikhwan, kaum muslimin, ya, banyak belum bisa ngaji. Kaum muslimin gak ngerti taharah, gak ngerti mandi besar gimana caranya, gak ngerti pembatal-pembatal wudu, ya kan? Apalagi tauhid, la ilaha illallah, apa maknanya, apa rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa pembatalnya. Jadi nggak mungkin kita menegakkan Islam kalau dengan kebodohan. Seperti yang pekan lalu, ya, ada orang kafirkan kita, kemudian saya tanya, antum menegakkan hukum Islam? Ya, menegakkan hukum Islam. Dia bilang, Ustadz kafir karena nggak ikuti negara Islam. Saya bilang, apa itu hukum Islam itu? Contohnya potong nyolong ayam, dipotong tangannya. Ini orang nggak ngerti hukum Islam, ya kan? Gimana kafirkan orang, gimana menegakkan Islam, nggak ngerti hukum Islam. Nah, itu. Jadi ketika saya tanya, kalau ada orang yang nyuri ayam dipotong tangannya, tidak dipotong, akhi. Ini kalau orang ini berkuasa, dolim, ya tidak? Tanya. Jadi bagi kita kembali kepada
din, kepada agama. Caranya talabul ilmi. Ustaz, caranya panjang baca Umdatul Ahkam nggak selesai ya. Baca apalagi nanti masuk ke Bulughul Maram, masuk ke Riyadhus Shalihin di bahasa Ustaz ya, sama Ustaz Nizar, alhamdulillah. Atau Sahih Bukhari, panjang akhir. Kapan kita menang? Ya, ini pertanyaan yang maaf, orang ini nggak paham din, nggak paham agama. Ya, banyak. Nomor 8. Masyru'iyatul khutbati 'inda al-hajah ilaiha limau'izatin aw bayani hukmin aw amrin minal umuril muhimmah. Disyariatkannya berkhutbah ketika ada hajat. Disyariatkannya berkhutbah ketika ada hajatnya. Jadi ketika kita mau berkhutbah dibutuhkan, boleh berkhutbah. Ya. Seperti contohnya untuk ngasih mau'izah, nasihat. Contohnya lagi seperti ingin menjelaskan sebuah hukum. Contohnya lagi ingin memerintahkan atau menyampaikan perkara-perkara yang penting. Ini boleh berkhutbah. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ingin menyampaikan tentang perkara yang penting, tentang kesucian kota Mekah, ya, dan tidak boleh dilanggar kesuciannya ini. Rasul berdiri, Rasul menyampaikan hamdalah, dimulai dengan memuji nama Allah, kemudian berkhutbah. Yang ke-9, masyru'iyatu bad'il khutbati bihamdillahi ta'ala wa thana alaihi. Disyariatkannya memulai khutbah dengan hamdalah, dengan memuji dan menyanjung Allah. Dari sini ulama mengambil hukum tentang disunahkannya menyanjung Allah, mengucapkan hamdalah sebelum mengajar ilmu untuk menjelaskan hukum agama. Ya, jadi seperti kita saat ini, ya, kita belajar, kemudian sebelum masuk kepada materi di muqaddimah dengan memuji Allah, di antara dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau dengan yang lain, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, yang mengandung pujian. Itu sunnah dari sunnah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dengan kita mengikuti sunnah, semoga Allah berkahi hidup kita. Ya. Jadi antum pun kalau mau ngajar, antum sampaikan tuh, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah, gitu ya. Di kelas sampaikan, atau di mana antum sampaikan, ucapkan hamdalah, kemudian bersolawat untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang ke-10, fikih yang ke-10, ta'zimu hurmati Makkah bikauni tahrimiha min Allah Ta'ala la minan nas. Pengagungan dari kesucian kota Mekah ini
dikarenakan dari Allah langsung, bukan dari manusia. Dari Allah langsung, bukan dari manusia. Sedikit lagi ya. Adapun perkataan Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah kota haram, maknanya adalah beliau yang menampakkannya, ya, bukan yang pertama kali menyatakan kesuciannya, ya, ini maksudnya. Jadi yang pertama kali yang mensucikan Mekah Allah langsung, bukan Nabi Ibrahim. Di masa Nabi Ibrahim ditampakkan, ini sucinya dari ini ke sini, dari sini ke sini, begitu. Sampai sekarang ada. Ya, kalau antum ke Mekah nanti ada batas haram, ya, batas haram. Nah itu di Arafah itu ada batas haram sama halal. Di Masjid Namirah sendiri itu terbagi dua. Ada yang masuk ke tanah haram, ada yang di luar tanah haram. Dan Arafah itu luar tanah haram. Arafah itu luar tanah haram. Makanya kalau di Masjid Namirah, untuk yang wukuf di situ harus paham betul apakah antum berada di tanah haram atau di luar tanah haram. Seandainya antum wukuf di tanah haram, wukufnya tidak sah. Karena wukuf itu di Arafah, dan Arafah itu di luar tanah haram. Dan Rasul bilang al-hajju Arafah, haji itu Arafah, wukuf di Arafah, ya. Rukun yang terbesar dan terpenting dari haji adalah wukuf di Arafah. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ya setelah sholat isya, setelah adzan maksud saya, setelah adzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la haula wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Faedah yang ke-11, anna iltizama ahkamillahi ta'ala min fi'lil awamiri wa ijtinabil nawahi min lawazimil imani billahi wal yawmil akhiri raja'an li thawabi dhalikal yawm wa khawfan min iqabihi. Beriltizam dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, beriltizam dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, merupakan tuntutan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Beriltizam dengan apa? Hukum-hukum Allah Ta'ala, dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, merupakan tuntutan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dalam rangka berharap pahala di hari akhir dan takut dari siksanya. Dan takut dari apa? Siksanya. Jadi faedah yang ke-11 ini mengingatkan kepada kita tuntutan beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah beriltizam, komitmen kita, berkomitmen, berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah, menjalankan semua perintahnya, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan, kita berusaha untuk melakukannya, mengamalkannya, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi
wasallam. Dalam rangka kita mengharap apa? Pahala. Supaya Allah kasih pahala. Seperti kita ngaji, kita mengharapkan apa ya kawan? Pahala dari Allah. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, termasuk haji, mengharapkan pahala. Dan karena kita takut akan iqab Allah, siksa Allah yang begitu besar, yang keras. Ini tuntutan apa? Keimanan. Dan kebaikan kaum muslimin itu ketika menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan inilah cara menolong agama Allah. Ini cara menolong agama Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Apabila kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Ada orang berkata, Allah enggak butuh ditolong. Betul, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat. Tapi Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "In tansurullaha yansurkum." Apabila kalian nolong Allah, Allah nolong kalian. Dan tidak bisa dibenturkan antara Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah enggak butuh pertolongan. Betul, tapi kita butuh akan kasih sayang Allah, akan pertolongan Allah. Oleh karena itu kita amalkan ini. Cara menolong Allah itu bagaimana? Caranya kita amalkan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya. Kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini cara. Tidak ada cara lain untuk membuat Islam dan kaum muslimin kuat dan berjaya. Ketika kaum muslimin, ikhwan Allah jaga, melanggar aturan Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Antum ingat peristiwa perang Uhud? Rasul mengatakan ke sejumlah pasukan sekitar 50 orang personil untuk berada di gunung, namanya bukit ya, Bukit Rumat. Sebelah sini Gunung Uhud. Antum kalau umrah kemudian ziarah ke Madinah, kan kalau ke Uhud kan itu asik kalau cerita sejarah di situ. Bagaimana peperangan di situ, Rasul meletakkan 50 personil sahabat jago panah di situ untuk menghalau pasukan musuh. Kata Rasul, dalam keadaan apapun tidak boleh turun. Ya. Apa yang terjadi? Menang akhir. Taktiknya hebat Rasul. Ya. Dan para sahabat. Habis itu kalah, mereka kocar kacir. Padahal jumlahnya sangat banyak. Kocar kacir akhir. Kemudian sebagian sahabat yang di atas merasa sudah selesai perang, ada ghanimah, turun. Sebagian sahabat di atas mengingatkan untuk tidak turun, tapi sedikit. Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, tahu ya, kekuatannya di sini yang menghalangi. Muter di gunung Jabal Rumat, serang dari belakang. Kaum muslimin mundur, kocar kacir, sampai Rasulullah SAW patah, berdarah. Kemudian mundur ke Gunung Uhud, dan di situ Anda bisa menyaksikan di mana sahabat murah, ya, jiwa mereka, nyawa mereka murah untuk berjihad di hadapan Allah, untuk membela Rasulullah SAW. Tubuh-tubuh sahabat jadi tameng, bukan besi. Tubuh sahabat panah, pedang, tombak itu dihadang sama sahabat, dan meninggal dengan bangga membela Rasulullah SAW, siap mati. Tetesan darah, tetesan keringat, tetesan air mata untuk nilai Islam itu luar biasa.
Dan Rasul mundur berlindung di Bukit Uhud, ya. Dan kalah. Awalnya menang. Kenapa kalah? Satu saja, perintah Rasul dimaksiati. Ya, gimana dengan kita sekarang? Ya, kaum muslimin jauh dari agama Allah, banyak melakukan pelanggaran, banyak maksiat. Ya. Makanya betul dakwah yang itu kembali menyadarkan umat, nggak terburu-buru. Ya. Dan caranya adalah apa? Caranya kita perbaiki diri. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kita masih seperti ini, enggak akan berubah. Para sahabat akhi dimenangkan sama Allah karena Masya Allah, orang-orang yang pantas untuk dimenangkan sama Allah, dimuliakan sama Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, makanya kembali ke zaman sahabat penting. Maksudnya kembali ke manhaj sahabat. Imam Malik rahimahullah berkata, "Lam yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha." Generasi akhir umat ini tidak akan mungkin menjadi baik kecuali dengan mengikuti kebaikan generasi awalnya. Ini perkataan ulama besar. Ya. Makanya Allah berfirman di surat Ali Imran, ketika para sahabat mengatakan, dari mana kekalahan ini datang? Allah bilang, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Awalamma asabatkum musibah, apakah ketika kalian ditimpa musibah kekalahan di perang Uhud, kalian mengatakan qultum anna hadza, dari mana kekalahan ini datangnya? Padahal kalian menimpakan kekalahan mereka berlipat-lipat di perang apa? Di perang Badar. Jadi ini salah satu tafsiran dari ayat ini. Kemudian kalian mengatakan kekalahan Uhud ini, mengatakan qultum anna hadza, kalian mengatakan dari mana kekalahan ini datangnya? Allah bilang qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad, kekalahan kalian itu dari diri kalian sendiri. Ini kata Allah. Kehinaan kita kaum muslimin dari diri kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak mungkin kehinaan dicabut hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian balik kepada agama kalian, balik kembali, rujuk, pelajari din, belajar yang benar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada waktu ya? Ada pertanyaan, sedikit-sedikit jawabnya insyaallah. Afwan Ustaz, kenapa atau apa kesalahan Abdullah bin Zubair sehingga mau ditangkap atau dibunuh oleh Gubernur Amir bin karena beliau tidak membaiat khalifah di saat itu, dan itu adalah ijtihad beliau ya. Dan masalahnya pelik dan tidak tidak semudah yang dibayangkan ya. Ustaz, kalau kita sudah berihram, sudah niat umrah, pas kita istirahat di hotel, mandi atau wudu, apakah aurat kita tidak boleh kelihatan sesama wanita sekamar? Baik. Di sini sebutkan aurat rambut dan kaki. Kalau yang dimaksud aurat rambut dan kaki boleh, ya. Kalau masih rambut dan kaki boleh.
Sesama wanita ya, sesama wanita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz dan keluarga, amin. Ustadz, kakak saya haji kemarin, ikut haji koboi, tapi beliau tidak bermalam di Musdalifah, dan ketika lempar jumroh malamnya tidak bermalam di Mina. Jadi tetapi beliau tidak bermalam di Musdalifah, dan ketika lempar jumroh malamnya tidak bermalam di Mina. Bagaimana status yang demikian, Ustaz? Statusnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hajinya enggak mabrur. Ya. Haji mabrur itu melaksanakan hajinya, rukunnya dilaksanakan, yang wajib-wajib dilaksanakan, ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada fusuq, tidak ada rafath, tidak ada jidal, ya. Dan berhaji itu atau beramal itu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Haji mabit di Muzdalifah, mabit di Mina itu wajib hukumnya. Kalau enggak, sebagian ulama mengatakan bayar dam, ya, bayar dam. Dan kalau sengaja, kan kata Syekh Utsaimin, ada orang yang haji maunya enak, itu bukan haji, maunya nyantai gitu. Ini yang seperti ini kata Syekh Utsaimin enggak mabrur. Kan kita haji maunya mau apa? Mau mabrur. Ya tidak? Ada kata Syekh Utsaimin, ada orang haji tapi ketika lempar jumroh titip gitu, diwakilkan, padahal dia enggak sakit. Beda kalau sakit. Ya, ada kemarin ikhwah ya, tahun 2000 berapa? Ya, 2 tahun yang lalu ya. Orang yang sehat tapi sakit, pas sakit mau lempar jumroh tidak bisa. Ya, dan bisa diwakilkan, kalau sakit. Tapi kalau nggak sakit di hotel, ya, kami di Muzdalifah, lempar ini nggak mabrur kata Syekh Utsaimin. Ini tidak mabrur hajinya. Ya, kemudian antum haji yang lurus, jangan koboi-koboyan, ya, jangan koboi-koboyan. Haji yang benar, haji reguler atau haji apa? Plus, ya, atau furoda yang jelas, yang travelnya betul-betul thiqah. Ada beberapa travel, Anda akan nyebutkan ya. Itu dari awal sebut antum kalau ikut bisa berangkat bisa enggak. Kemudian kalau misalkan enggak jadi berangkat 100% uangnya dibalikkan. Nah, kalau ini boleh dan enggak ada gorornya di sini untuk yang daftar. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, saya alhamdulillah sudah haji tahun 2007, tapi Ustaz pada saat itu kita mikotnya di Bandara Jeddah. Waktu itu katanya fatwa MUI, betul memang ada fatwanya, boleh ambil mikot di Jeddah. Terus saya juga tidak mabit di Musdalifah. Terus haji saya bagaimana Ustaz? Apakah jawabannya sama? Ya, tapi saya tidak mabit. Anda tidak berani mengatakan antum tidak sah. Ya, tapi kalau mabrur, Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Ya. Iya. Ah, iya, iya. Termasuk yang sakit. Iya. Yang sakit dari Arafah, mampir di Musdalifah, lewat tengah malam. Sudah disahkan langsung wajib. Oh, iya. Harusnya mampir dulu. Ya mungkin mampirnya itu dari mampir sampai tengah malam. Sesudah itu lewat tengah malam. Oh iya, dikasih uzur bagi yang tua, ya, bagi yang ada uzurnya boleh, dan bagi yang nemenin. Ya, tapi kalau nggak ada uzurnya, nah ini muskilah. Gitu. Iya.
Baik. Ya. Hadis sebelumnya Rasul sebut tidak halal. Apakah ini dalil boleh ganti lafaz syariat yang rasanya apa ini? Kurang seperti kafir dan haram. Jadi non muslim dan non halal. Sebagaimana beberapa waktu lalu ada festival makanan non halal dan sepertinya ada orang Islam jualan di sana apa nih karena toleransi. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau ana memandang ini lafaz belum masuk kepada mengganti syariat, ya. Belum sampai kepada tingkat mengganti apa syariat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.